ya, saya mau melakukan OSCE perasaan hormon persalinan dengan vakum. Persiapkan alat dan bahan. Siapkan alat dan bahan. Siapkan penolong ya, cuci tangan dalam di bawah air mengalir dan sabun. Kemudian pasang sarung tangan karena kita menolong persalinan. Jadi besok posisinya sudah pakai sarung tangan saja. Kemarin kelas 11 katanya mereka udah lebih paham gitu, jadi nggak mau saya ngulang dan agak bingung apakah pakai sarung tangan terus nanti kapan lagi pakai sarung tangannya gitu ya. Lebih baik pakai sarung tangan saja karena sudah proses persalinan. Ibu pembukaan sudah lengkap, ya kan? Jadi kita pimpin untuk menerapkan. Karena kan pasti kita harapkan ini bersalin normal, nggak ada perlu pakai vakum, nggak perlu pakai perlu pakai forceps gitu ya. Jadi ibu kalau perutnya sakit silakan ngeden ya, terus bu ayo bu terus gitu ya. Ngeden lagi bu perutnya sakit terus ibu ngeden ya terus. Sampai berapa jam kalau di primipara dianggap normal kala 2 kan, kala 2 nih pembukaan sudah lengkap, ibu pembukaannya sudah lengkap. Kalau perutnya sakit ibu boleh ngeden sekuat mungkin ya ibu tarik nafas yang dalam, kemudian ibu ngeden sekuatnya tanpa bersuara. Ngeden terus bu, iya bu, ayo terus dipimpin, kita pimpin mengedan ya. Ketuban mungkin sudah pecah gitu ya, ketuban sudah pecah, nggak lahir juga bayinya. Sampai berapa lama kalau di primipara dianggap masih aman kala 2-nya? Berapa lama kala 2? Primipara berapa lama? 2. Primipara berapa lama? 2 jam. 2 jam pada primipara. Kalau multipara 1 jam. Jadi ini anggaplah ibu primipara. Ayo bu terus ibu, iya terus. Enggak lahir-lahir sudah mau 2 jam. Ada tanda-tanda ini kepalanya bu, kepalanya dikit lagi bu. Kepala keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi kepalanya si bayi ini. Kemudian ada tanda-tanda berarti kala 2 lama, ya. Ada tanda-tanda bayi besar, turtleneck. Kemudian ibu mungkin sudah 2 jam ngeden terus dari tadi udah nggak ada kekuatan lagi, ya kan? Ibu ayo bu ngeden dulu nggak bisa lagi bu bidan, gimana ini? Misalnya gitu ya, udah lelah, udah nggak bisa lagi, udah 2 jam, maka kita tegakkan diagnosis bahwa terjadi kala 2 lama. Oleh karena itu kita berusaha untuk mengambil tindakan, salah satunya dengan vakum ekstraksi. Kapan vakum ekstraksi dilakukan? Kapan forceps dilakukan? Vakum ekstraksi itu dilakukan kalau pembukaan sudah lengkap, ketubannya sudah pecah, ibunya, bayinya, janin ini ya sudah berada di dasar panggul, sudah crowning, sudah di HOC 3+ minimal. HOC 3+ itu dimana kalau kita PD, HOC 3 itu kita teraba nih ada tonjolan tulang di sisi kiri dan kanan ya. Tonjolan tulang ini namanya spina ischianica, itu HOC 3. Ini sudah di bawah situ lagi ya, sudah 1 cm, 2 cm di bawah HOC 3, itu namanya HOC 3+ atau dystasia +1+2. Nah ini udah di bawah, udah kelihatan nih. Bu ini kepalanya udah kelihatan ibu, ayo bu ngeden dikit lagi bu. Udah nggak ada kekuatan si ibu. Jadi kita pakai forceps, kenapa? Kita pakai vakum, kenapa? Karena kepala bayinya sudah di dasar panggul, tinggal melahirkannya lagi yang nggak bisa. Ya, mungkin periodenya kaku atau tadi sudah kelamaan, udah bengkak, udem, ibunya juga udah nggak ada kekuatan lagi. Tapi kalau vakum gimana? Kalau vakum itu posisinya masih tinggi, kita bisa gunakan vakum. Ya, HOC 2 berapa itu boleh pakai vakum untuk menurunkan dulu atau menurunkan ya, memajukan bagian terendahnya. Ya, karena ini sudah di dasar panggul, maka kita pilih pakai vakum ekstraksi. Jelaskan kepada ibu dan keluarga. Nggak perlu inform konsen tertulis lagi. Kenapa? Karena tadi kita sudah inform konsen untuk pertolongan persalinan. Tapi kita perlu menyampaikan lagi karena kita mau pakai alat yang lain. Sudah nggak normal lagi ini, ya. Ibu, bapak, gitu. Ibu, bapak, ini bayinya sudah mau lahir, bayinya kepala sudah terlihat di sini, tapi nampaknya ibu sudah kelelahan. Di sini juga sudah mau 2 jam. Sudah 2 jam kita pimpin menelan, bayinya belum
lahir. Oleh karena itu, supaya nanti tidak berbahaya untuk bayi maupun si ibunya, kami akan mengambil tindakan untuk melahirkan kepala janinnya ibu, bayinya ibu ini dengan menggunakan alat vakum. Nanti alatnya akan kami masukkan, kami tempelkan di kepala bayinya untuk membantu mengeluarkan kepala bayi. Bagaimana Bapak Ibu, apakah setuju? Setuju dengan mereka mengangguk saja itu sudah memberikan konsen atau persetujuan. Ya, sudah. Kemudian kita siapkan peralatan untuk vakum ekstraksi. Silakan dilihat di sana ya. Di sana kan ada, pastikan dulu di awal itu, pastikan bahwa persyaratan untuk kita melakukan vakum ekstraksi itu terpenuhi. Di antaranya apa? Penyimpan sudah lengkap, kita pastikan lagi. Tadi memang kita sudah pimpin menerang, jangan-jangan di bidan baru dari pembukaan lengkap dari sumber medeng dan tadi. Makanya bisa berudah di sini. Cek dulu, pastikan memang kan sudah lengkap, tidak ada lagi postur yang teraba. Kemudian kepala janin sudah berada di dasar masa panggul, ada di halaman awal. Itu yang pertama, cek ya. Cek kemungkinan lakukan, lalu cek lagi kandungan mie ini. Seharusnya di dalam 2 jam kita pasti sudah rutin ngecek. Kenapa ini? Kisnya adekuat atau tidak? Kok kisnya nggak adekuat ya? Kira-kira kandungannya penuh atau kosong? Kalau kandungan mie kosong, pertimbangkan untuk melakukan kateterisasi, gitu ya. Kemudian kateterisasi sudah di dasar panggul dari 13, ibunya kelelahan, kandungannya kosong, bukannya sudah pecah, gitu ya. Maka kita putuskan untuk menggunakan vakum ekstraksi. Siapkan alatnya, sarung tangannya ini. Di sana kan ada langkah untuk membuka sarung tangan. Karena kita sudah pertolongan persalinan, sudah pasang sarung tangan, maka kita cuci sarung tangan ya. Cuci sarung tangan dalam lautan klorin, tidak usah dibuka apa-apa ya. Terus kita ngapain? Kita minta tolong asisten, dan kita juga mungkin bisa bantu ya. Asisten bantu pasangkan infus, bisa dikasih dextrose, kalau bisa dikasih dextrose ya. Pasangkan infus, kemudian diberi dengan oksitosin 5 unit bertahap. Kecepatannya bertahap, mulai dari 20 sampai nanti bisa 64 menit supaya infusnya ini ada di dalam. Dan biasanya oksitosin itu udah dipasang dari tadinya, karena ini kan udah prosesnya lama ya. Pasang infus, kemudian berikan oksitosin, beri bukan suntik oksitosin ya, jangan ya, oksitosinnya beri untuk melakukan induksi persalinan. Setelah itu kita pimpin lagi ibu untuk menerang, tapi dengan menggunakan dari vakum ekstraksi. Sarung tangan ini boleh dibuka ya, pasang sarung tangan yang baru yang steril, atau yang tadi kan sudah dicuci, dilapis ya. Harusnya ganti, tapi nanti kalau pas los cek tangan cuma satu, ya udah nggak apa-apa. Ini kan karena tadi udah masang itu sudah apa gitu kan, kita udah megang yang lain-lain, udah kena darah, harusnya ini dibuka kemudian diganti. Lalu langkah berikutnya adalah kita setelah yang tadi kandungan minyak kalau penuh kita kosongkan. Sudah selesai kita cek, kemudian kita cek vakumnya bekerja atau tidak ya. Cek vakum bekerja atau tidak. Cek vakumnya bekerja atau tidak. Minta asisten untuk kontak asisten. Ini kemarin pada bilang ini nggak mau berfungsi kan? Sebenarnya ini berfungsi, hanya saja ini ya, harusnya ini tuh ada katupnya ya, ada kayak putarannya kayak kita pensi untuk ini. Ini kan terbuka, ini didorong di sini, udaranya keluar lewat sini, nggak mungkin bisa membuat tekanan negatif di sini karena nggak ngumpul di sini. Ya, jadi bocor aja, mau ditempel dimanapun, mau dipompa nggak akan bisa kan udaranya ke sini. Jadi ini harus ditutup ya, ini ditutup. Semestinya ini ada tutupnya, jadi membukanya pun nanti kalau sudah terjadi tekanan negatif sudah selesai, ini yang diputar dibuka, bukan yang di sini. Kalau yang di sini ya boleh sih dibuka di sini, tapi akan susah ya, ini akan lebih susah untuk dibuka. Lebih baik kita buka yang di sini, tinggal diputar saja sebenarnya kalau ada penutupnya. Tapi saya ini penutupnya nggak ada, jadi kita tutup dengan jari kita saja. Ya. Kemudian ini rasakan ya, harusnya kalau saya nggak perlu
menutup ini dengan tangan saya. Ceknya itu hanya sampai dia ada rasa tarikan atau tidak. Kalau ada itu kan naik tuh, itu naik. Kemarin kalian coba nggak? Enggak. Sampai naik kan, ada yang mau. Padahal mau. Itu naik. Kalau sudah naik, tentukan saja nggak harus naikkan sampai 0,2, 0,4 enggak. Cukup merasakan bahwa ini tarikannya ada atau tidak, meterannya naik atau tidak. Kalau sudah dipastikan ini bekerja, maka sebutkan saja vakum berfungsi dengan baik. Vakum berfungsi dengan baik. Kemudian kita siap-siap untuk melakukan pertolongan dengan mengadakan vakum ekstraksi. Sebelum itu boleh kita lakukan filter hybrid terlebih dahulu. Ibu, kamu bersihkan ya Bu ya. Sudah selesai, kemudian kita pasang vakum mangkok vakum ini di kepalanya bayi atau janin. Di mana dipasangnya? Di sutura sagitalis antara ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ini ya. Ini ubun-ubun besar. Ini ubun-ubun besar yang di depan antara tulang parietal, kemudian ini frontal. Dan ini ubun-ubun kecil, parietal dan occipital membentuk segitiga ubun-ubun kecil. Kalau dari 4 tulang ini membentuk segi 4 ini yang ubun-ubun besar. Ini ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Dari sini ke sini ada jarak yang namanya sutura sagitalis. Pasang haknya di sini. Jangan menutupi ubun-ubun besar, jangan menutupi ubun-ubun kecil. Jadi pasang di sini. Tapi karena ini kepala bayinya terlalu mil ya, jadi akan tetap taruh dulu. Atau pasang yang tadi pas nggak kayak yang tadi? ambil dikit. Tak baca tak. Tarik keluar. Tak. Apa ni? Ya, tidak menutupi ubun-ubun besar, tidak menutupi ubun-ubun kecil. Di antaranya dan tepat di atas sutura sagitalis. Kemudian kita pasang ya. Ibu, kami akan masukkan alat untuk membantu melahirkan para bayinya ya Bu ya. Ini kan tadi sudah di bawah ya, kita pastikan di sekeliling ini tidak ada jaringan yang menempel dan sudah dipastikan tadi bahwa permukaan memang sudah lengkap, tidak ada lagi porsi yang teraba ya. Dan untuk melakukan vakum ini petunjuknya adalah dia puncak kepala presentasinya adalah belakang ke kepala dengan penunjuknya ubun-ubun ke kecil. Jadi dari KPD kalau yang teraba itu ubun-ubun kecil berarti presentasinya belakang ke kepala ya. Kemudian karena yang sudah di dasar panggul kita masukkan ya, tempel. Lalu minta asisten untuk memompa. Sudah naik sampai 20. Asisten lihat, kita juga lihat dikit. Ini sudah kebanyakan. Nah, itu kan sudah 0,2 kan? Dia naikkan sampai 20. Anggaplah ini udah 20. Jadi pada saat menaikkan ini harus pada saat memompa, asisten harus lihat, bidannya juga lihat. Jadi asisten berikan pompa tekanan negatif sampai dengan 0,2 atau 20 di sini karena 0,2 itu dia kan kilogram apa gitu kan beda di sini. Jadi naikkan sampai 20. Sudah naik sampai 20, ini udah tempel ya. Kemudian kita cek di sekeliling ini ya. Di sekelilingnya ini ada jaringan yang menempel atau tidak. Kalau ada jaringan yang menempel, mungkin jaringan itu adalah ada bagian perineum atau perineum terjepit atau vagina yang terjepit gitu ya. Kalau ada maka kita pastikan itu sudah dibebaskan dulu.
Misalnya nempel ya, berarti harus kita buka dulu ini, udaranya harus dilepaskan, tekanan negatifnya, cupnya terbuka, jadi kita pasang ulang. Sudah seperti ini dipastikan tidak ada jaringan yang menempel di sekeliling cup, kemudian kita atau di sekeliling ya cup vakumnya ya. Kemudian kita biarkan selama 2 menit. Tujuannya apa? Supaya yang tadi kan disedot, jadi dia akan membesar ke di atas, nggak akan mudah terbuka. Ya kan, paham kan maksudnya, dia akan membesar sedikit kayak orang dibekam ya, kayak orang dibekam kan nonjol di situ kan, akhirnya dia akan susah lepas. Setelah itu kita naikkan lagi, setelah 2 menit kita naikkan sampai tekanannya 40 atau 0,4. Asisten naikkan sampai 40. Ya, dinaik lagi. Asistennya di sana harus lihat. Dah, dikit lagi. Dah. Setelah 40 kita coba tunggu 2 menit, kemudian kita lakukan traksi percobaan. Traksi itu artinya tarikan percobaan. Kita tarik ya. Kita tarik searah jalan lahir ya. Tarik searah jalan lahir. Ini bisa pegang di sini, bisa di sini ya, untuk membantu ya. Kalau tadi tidak di episiotomi, mungkin ini ibunya udah multiparah atau berapa gitu ya. Dan perineumnya belum bengkak walaupun sudah 2 jam, sudah 1 jam tadi tidak di episiotomi, maka kita harus tetap sambil melindungi si perineum tidak utuh. Tapi umumnya yang tadi saya lupa ya, harusnya dilakukan episiotomi untuk memudahkan melebarkan jalan lahir juga. Dan biasanya dari awal pun sudah di epis, karena kan tadi lama lahirnya kan, tapi sudah diusahakan untuk episiotomi ya. Jadi tidak ada luka episiotomi, nggak perlu lagi sebenarnya untuk menahan perineum. Ya, tapi kalaupun misalnya tidak di epis, kita boleh sambil menahan perineum. Harusnya kita pegang ya, karena megang ini jadi susah. Kita tarik, traksi percobaan itu tarikan percobaan. Tarik searah jalan lahir. Tunggu jalan lahir di bagian bawah, di bagian depan itu dia ke bawah, kemudian ke atas. Sudah belajar kemarin kan tentang mekanisme persalinan normal ya. Jadi ke bawah lalu ke atas. Jadi ini kita tarik traksi percobaan ke bawah, kemudian ke atas ya. Kita tarik. Kalau misalnya sudah berhasil dengan traksi percobaan ya, bisa ditarik dengan traksi percobaan. Tarik ke bawah ya. Sambil ibunya kita suruh untuk ngedang ya. Kalau sudah berhasil berarti tidak perlu dinaikkan sampai 0,6. Tapi kalau misalnya ini belum berhasil juga, kayaknya masih longgar nih, pas kita tarik ada rasa-rasa mau kelepas misalnya, maka kita minta asisten untuk menaikkan sampai ke tekanan maksimalnya 60. Asisten naikkan sampai 60. Tapi kalau tadi sudah berhasil, nggak usah sampai 60 berarti. Kita kok panas. Udah 50 aja, mungkin anggap sudah 60 ya. Itu tadi traksi percobaan mungkin gagal ya, maka kita ulangi dengan tekanan 60. Kita tarik curang ke bawah ya. Cara jalan ibu, perutnya kalau terasa mules ibu ngeder ya bu, bantu ngeder ibu, iya ibu ya. Ke arah bawah, kemudian ke arah atas sampai supuk-supuknya terlihat di bawah, di bawahnya ini ya. Ibu sudah, ini kan sudah di bawah supuk, sudah terlihat supuk-supuknya, kemudian kita naikkan ke atas. Lahir, Cak pakai peci. jari. Ya. Kepalanya lahir, sudah nggak usah lama-lama, ini harus dibuka. Ya. Lepas, tunggu putaran pasti kedua. Anggap tadi dia punggungnya sebelah kanan, jadi dia muter ke kanan. Ke putaran, jadi putaran pasti kedua. Kemudian selanjutnya ya sama ya, parietal, tarik curang ke bawah untuk melahirkan, seperti bahu atas, tarik ke atas untuk melahirkan seperti bahu bawah. Kemudian sanggah susul, ya, lahirlah bertahap-tahap mulai dari bahu, lalu dari tangan dan semuanya. Nilai bayi secara sepintas, menangis kuat, kulit kemerahan, pernafasan, adik kuat, tidak megap-megap kakinya, bayi buta. Kemudian lanjutkan kala 3 dan kala 4. Tadinya juga pada bayi baru lahir sesuai dengan kondisinya, harapannya normal, tidak asfiksia. Kalau asfiksia berarti lanjutkan dengan resusitasi. Sudah selesai, ini dibereskan alat-alat, semuanya dibuka.
Jadi sampai bayi dinyatakan bugar berarti. Nah, ininya nggak usah lagi.